Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat Masjid Jamiatus Shalihin yang semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah yang kita rasakan setelah kita melewati 17 hari di bulan Ramadan? Mari kita tanyakan diri kita sendiri, apakah ada peningkatan dari hari sebelumnya atau sebaliknya? Maka kita tanyakan diri kita sendiri, evaluasi, apakah di awal-awal kita semangat atau semakin hari semakin mengurang? Dari sholat berjamaahnya mungkin mulai tidak tepat waktu, dari tilawahnya mungkin berkurang, mungkin dari tadarusannya kebanyakan izinnya, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu perlu adanya kita evaluasi. Kenapa? Karena amalan itu bukan tergantung di awalnya. Amalan tidak tergantung di awalnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya, penutupnya. Sebagaimana seseorang mungkin dia masa mudanya bermaksiat, namun di akhir hayatnya dia memperbanyak amalan ibadah, maka dia pun husnul khatimah. Bahkan dalam sebuah hadis diterangkan, ada seseorang saking solehnya, saking taatnya, jarak dengan dia dengan surga cuma selangkah. Ada seseorang yang saking banyak maksiatnya, sampai-sampai jarak dia dengan neraka cuma selangkah. Namun di akhirnya Bapak Ibu sekalian, yang tadi orang yang soleh tergelincir dalam kemaksiatan, tergelincir dalam lubang kemaksiatan. Yang tadinya dia selangkah lagi masuk surga, namun di akhir hidupnya banyak bermaksiat, dan ketika meninggal mendapatkan su'ul khotimah. Walhasil yang tadi sebelumnya selangkah masuk surga, namun ditetapkan oleh karena akhir hayatnya maksiat, masuk ke dalam neraka. Yang satunya lagi karena banyak maksiat, banyak kepelanggaran yang ia lakukan, sampai selangkah lagi masuk neraka, namun di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Walhasil dia pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka kisah ini hadis sahih Bapak Ibu sekalian, hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menekankan kembali bahwa amalan adalah bukan semangatnya di awal, namun bagaimana memaksimalkan di akhir itu. Karena orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Bapak Ibu sekalian, evaluasi. Bagaimana hari ini sebelum dia tidur, apakah dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi ada amalan yang bertambah atau berkurang? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, az-zaki kata Nabi, orang yang cerdas. Penilaian cerdas menurut manusia berbeda-beda Bapak Ibu sekalian, berbeda-beda. Ada yang orang cerdas adalah mereka yang banyak uangnya. Ada orang cerdas adalah orang tinggi titelnya, profesor dan terusnya. Ada yang orang cerdas dibilang dia pandai usaha dan sebagainya. Bermacam-macam kriteria manusia, namun semua itu adalah semu. Yang sebenarnya hakikinya, yang kecerdasan yang hakiki adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia yang sebagai contoh untuk kita, kata Nabi, az-zaki, orang yang cerdas, mendana nafsah, adalah mereka yang suka mengevaluasi dirinya, Bapak Ibu sekalian. Inilah orang yang cerdas. Kenapa? Bahkan pepatah mengatakan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Betul.
Karena orang yang suka mengevaluasi dirinya, dia berusaha, berupaya agar kesalahan yang masa lalu tidak terulang kembali. Karena orang yang karena orang yang selalu melakukan kesalahan yang serupa, maka dia adalah orang yang lemah. Maka kata Nabi, wa yata az-zakiyyu man dana nafsahu wa amila ba'da mauti. Nah, jadi orang yang cerdas pertama suka mengevaluasi dirinya. Maka ingatlah perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, hitung-hitunglah, evaluasilah diri kalian sebelum nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Ketika di akhirat tidak bisa lagi memperbaiki diri, namun di dunia masih bisa Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu di malam 18 ini terus kita semakin tingkatkan. Karena apa? Pencuri semangat ibadah itu banyak Bapak Ibu sekalian. Semakin akhir, semakin banyak kesibukan duniawi. Betul Bapak Ibu sekalian? Persiapan lebaran dan sebagainya, tidak masalah, boleh. Namun kita siasati Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa belanja-belanja dari sekarang. Jangan sampai 10 malam terakhir kita sibuk buat kue, ngecat rumah, ya, sibuk hal yang lain. Padahal di akhir Ramadan itu penting, sangat penting sekali. Maka kita majukan dari sekarang, persiapkan ngecat rumah lah, beli kue lah, beli baju dari sekarang kalau bisa. Ya, kalau ada rezekinya tentunya. Kita kan bisa belanja nunggu gaji lah ya, nunggu THR dan sebagainya. Kita doa semoga Allah kita niatkan semoga Allah lapangkan rezeki kita. Ya, kita niat karena Allah yang memberikan rezeki, bukan bos kita, bukan dari pemerintah, bukan dari Allah. Niat baik, Allah mudahkan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ayo, kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah Ramadan tahun depan kita masih dapat? Tak ada jaminan Bapak. Tak ada jaminan. Ya, maka dari itu mudah-mudahan ya, kesempatan singkat ini ya, mari kita evaluasi ya, dan juga rencanakan jangan sampai banyak pencuri dalam amal ibadah kita, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semua bermanfaat. Apa yang singkat dari kami tentunya kita bersama-sama untuk dapat terus memperbaiki ibadah kita di akhir bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.